Allah. La ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan dalam membaca ucapannya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Yang berikutnya kaum muslimin, untuk kita sabat alal haq, kiat yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri adalah kita meninggalkan kutubud dhalal. Kita meninggalkan buku-buku, tulisan-tulisan yang diketahui bahwa tulisan tersebut membawa kebatilan. Saya bacakan di sini ucapan Syekh. Setelah kita mencari ilmu yang syar'i, terus talabul ilmi, hubungan dengan para ulama berlanjut. Kalau kita tidak bisa hubungan dengan ulama langsung, kita berhubungan dengan para asatidah yang memiliki muasalah dengan kibar ulama. Nabi kita mengatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Barakah itu adalah ketika kalian bersama para ulama besar di antara kalian. Maka kita berhubungan dengan asatidah yang memiliki hubungan baik dengan kibar ulama, yang ta'anni, yang mereka memiliki jiwa khasyah, rasa takut kepada Allah dalam memutuskan. Kita memiliki hubungan dengan mereka agar supaya terbimbing. Jangan sembarangan dalam ilmu. Jangan sembarangan dalam talabul ilmi. Jangan sembarangan dalam mengambil ilmu. Ini pembahasan kita yang ketiga. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau mengatakan al-bu'du 'anil qutubil fikriyah. Untuk seorang itu sabar di atas al-haq, kokoh di atas kebenaran, maka hendaknya dia berhati-hati dari buku-buku yang menyimpang. Terutama dalam hal ini di dunia maya, adanya website yang sesat, adanya situs-situs yang membawakan syubhat-syubhat. Jauhi, hindari, tinggalkan itu. Gak jelas siapa yang nulis, majhul. Ini dia. Tidak diketahui ini benar apa salah, di situ tercampur antara hak dan batil. Hati-hati. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru aman takhuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka telitilah olehmu dari siapa kau mengambilnya. Banyak di antara saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, yang mereka ini jatuh pada fitnah dikarenakan dia sembarangan. Dia melayani hasutan syaitan. Ada bisikan, kamu kalau taklim hanya satu guru saja, nanti kamu tidak objektif. Mulai cari ilmu itu ke semuanya, nanti kamu nilai baik dan benar, yang baik diambil, yang salah kamu tinggalkan. Bisikan itu ada dalam hatinya. Akhirnya dia serampangan dalam mencari ilmu, diantaranya dia lakukan dalam hal saya tidak mau taklid, bingkainya itu, syubhatnya itu. Saya tidak mau ngaji dengan satu ustaz saja. Saya harus menimbang ini dan juga menengok itu. Dengan bingkai syubhat seperti itu. Kalau saya dengan ustaz yang ini saja, ya saya tidak akan melihat sisi lain. Akhirnya dia terjerumus membuka laptopnya, browsing. Dia tidak tahu kalamnya siapa itu yang dia sedang baca. Dia tidak tahu bahwa di situ ada berbagai macam kedustaan, berita yang miring, yang mencerca ulama Ahlus Sunnah. Ternyata dia iakan. Yanshifu, dia serap itu. Sebagaimana hadis Nabi tadi kita bacakan di depan, asyrabaha
dia meminum berita yang tidak jelas. Buka lagi, ternyata begini ya. Ternyata begini ya. Saya malah baru tahu loh. Ya baru tahu itu batil. Ustadzmu tidak pernah mengajarkan kebatilan. Tapi Anda tidaklah menilai, tidaklah memilih dan tidaklah selektif dalam mengambil ilmu. Serampangan Anda menyalahi manhaj ini. Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan kebingungan, kebimbangan, berlanjut terus itu dan engkau tidak pernah untuk menghentikannya. Lanjut sampai pada ujungnya mencerca ustadz yang mengajarkan kepada al-haq. Dan pada ujungnya engkau membuka hatimu menerima kebatilan itu yang terbingkai dengan kalimat-kalimat indah. Yang kau sangka itu adalah hak, padahal itu batil. Sampai ujungnya engkau mencerca ulama ahli sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Dikarenakan apa? Engkau melanggar manhaj. Mencari ilmu itu harus selektif pada guru yang terpercaya. Jangan sembarangan dikarenakan ilmu ini adalah agama. Sembarangan guru akan melahirkan sembarangan ilmu. Sembarangan ilmu akan melahirkan sembarangan dalam beragama. Anda tidak jelas memegangi apa selama ini. Hakadha wa kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga kiat yang ketiga ini, setelah kita terus talabul ilmi, meminta kepada Allah sabat alal haq, hidayah, tsabbit qulubana ala dinik, dengan doa tersebut sebagaimana Nabi mengajarkannya. Kita muasalah dengan para ulama, dengan asatidah yang memiliki hubungan dengan para ulama yang terpercaya, yang diakui keulamanya oleh ulama yang lain. Dan kita sendiri, faktor kita, hati-hati. Kita harus melindungi diri kita masing-masing dari jebakan syaitan yang ketiga ini. Sembarangan dalam membuka buku, membaca buku, terlebih lagi dalam sebuah fitnah yang menyebar luas di dunia maya, di situs-situs, website-website, syabakah-syabakah, di WA, di grup-grup atau yang lainnya. Hati-hati, Anda jangan sembarangan menyerapnya sampai Anda ketahui sumbernya dari mana. Dalam rangka menjaga diri dari jatuh pada fitnah. Ini kiat yang keberapa? Yang ketiga. Kiat yang berikutnya, dalam menghadapi fitnah, ar-rabi' luzumus sumti was sukut. Hendaknya seorang itu diam. Luzum, dia berpegang teguh dengan prinsip diam, jangan berbicara dalam dunia fitnah yang Anda tidak mengerti tentang ilmunya. Kalau Syekh beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan diam adalah apa? Tarkul amr ila man yuhsinun al-qawla mimman hum mujarrabun fi at-tasaddi lil mu'dalat wa hal al-mushkilat bima atahum Allah min al-fiqh wal khairati wa husn siyasati. Lihat ucapan Syekh Ubaid. Anda agar jangan jatuh pada syubhat, jangan jatuh pada fitnah yang belum jelas, Anda hendaknya diam. Jangan ikut campur pada problem itu. Jangan berkomentar. Serahkan problem itu kepada mereka-mereka yang sudah teruji dalam menghadapi fitnah. Serahkan kepada para ulama yang terpercaya, ulama yang diyakini keulamaannya oleh para ulama-ulama yang lain. Bukan kita yang menilai. Kalau kita yang menilai, Yahya Hajuri ulama, Muhammad al-Imam al-Mabari yang menulis perjanjian damai dengan Syiah Houthi Rafidah, ulama. Siapa yang menilai? Lah kau masih menilai. Dangkal kamu keilmuannya. Jangan
Jangan pakai penilaianmu, penilaian ulama yang lain. Siapa itu Muhammad al-Imam al-Ma'bari? Tanya kepada kibar ulama Syekh Ubaid. Dia adalah mubtadi'un dhalun ikhwani, ahlul bid'ah sesat. Dia termasuk ikhwanul muslimin. Hati-hati darinya. Serahkan problem itu kepada ahlinya. Jangan Anda berkomentar dan hanyut ikut-ikutan membela, ikut-ikutan Anda jatuh padanya tanpa Anda mengerti ternyata yang kau bela adalah sesat. Na'udzubillah min dzalik. Terperangkap, terjerat pada fitnah yang belum jelas. Engkau serahkan itu kepada ahlinya. Nabi kita menyatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah problem engkau sandarkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah kebinasaan. Anda serahkan ini problem, wallahu alam. Ditanya bagaimana Ustaz problem ini? Wallahu alam. Tunggu. Tunggu siapa? Ulama yang terpercaya. Tatkala belum jelas, maka Anda luzumus sumti was sukut. Engkau harus diam, ta'ani, pelan-pelan dalam menilai ini. Ana belum tahu, ilmu belum sampai kepadaku. Ilmu yang mana Ustaz yang hendak dicari? Ilmu kibar ulama al-mawthukin, yang terpercaya, mujarrabun, telah teruji dalam menyikapi fitnah, berbagai macam fitnah dalam kehidupannya. Yang terkenal dalam apa? Dalam hal at-tasaddi bil mu'dalat, menghadapi kebatilan-kebatilan, wa halil mushkilat. Ulama yang sudah terpercaya menyelesaikan problem-problem dakwah umat ini. Tunggu ucapan mereka. Masya Allah, ini kiat yang disebutkan oleh Syekh agar supaya kita selamat wahai kaum muslimin dari hanyut, dari fitnah yang tidak jelas. Kalau sudah jelas seperti sekarang ini, sudah jelas, nanti akan masuk pada pembahasan berikutnya lebih jelas lagi. Ketika lebih sudah jelas, ulama sudah berbicara, si A, si B, ulama-ulama terpercaya, yang manusia mempercayainya karena memang terkenal kegigihannya, kekuatannya membela sunnah. Maka kita pun berbicara, menerangkan al-haq adalah ini, yang salah adalah ini, yang kita ikuti adalah ini, yang kita jauhi kebatilan adalah ini buktinya. Kita bicara seperti fitnah sururiyun atau as-sururiyah di zaman kurun waktu 90-an. Ketika belum jelas orang pada bingung. Tatkala sudah jelas ada karya tulis dalam hal itu, maka kita pun membacakan karya tulis itu. Ketika belum jelas fitnah Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, belum jelas karena kita kedangkalan ilmu kita dan belum masuknya informasi kalam ulama tentang orang ini. Begitu jelas pembahasannya, kibar ulama, hay'ah kibar ulama di Saudi menjelaskan begini, para ulama juga. Oh, kita baru tahu dengan dalil dan bukti penyimpangannya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, baru kita berbicara secara ilmiah mengikuti jejak langkahnya para ulama yang terpercaya tadi. Selamatlah kita dari itu. Mereka rojaiyun kaum muslimin yang memapang gambarnya Ali Hasan Abdul Hamid di websitenya mereka dan ditokohkan oleh mereka dan disyekhkan oleh mereka dalam keadaan sudah ditahdir oleh ulama. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak bersama dengan para ulama kibar, tetapi mereka rojaiyun bersama dengan yang ditahdir Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Datang ke negeri Indonesia mengisi daurahnya mereka di Istiqlal sekitaran tahun 2006-2007 dalam keadaan sudah ditahdir oleh kibar ulama. Ini bukti mereka menyimpang walaupun mengaku yatasallaf, mengaku dia salafi. Mereka tidak selamat dengan adanya fitnah Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dan hanyut
Muncul fitnah Muhammad Al-Arifi, gembong teroris internasional yang ditahzir dan di blacklist, tidak boleh berbicara. Muncul fitnahnya Salman Audah, orang yang tidak selamat hanyut dengan fitnah itu, tetap saja mengesyehkannya. Tahu mengesyehkannya? yakni menganggapnya bagian jajaran syekhnya mereka. Hakadha kaum muslimin. Adapun orang-orang yang di atas dakwah salafiyah sangat selektif, hati-hati, tidak gegabah dalam mengesyekhkan, tidak gegabah dalam memanggil seorang menjadi guru, tidak gegabah menunggu ulama besar, bukan dalam rangka taklid. Taklid itu ketika batil diikuti, itu taklid. Ketika ulama mengajarkan al-haq dan kita mengikutinya, itu bukan taklid. Jangan Anda terbiaskan dalam pembahasan ini. Apa-apa Syekh Robi, apa-apa Syekh Robi, kamu taklid sama Syekh Robi. Lah, yang taklid kalian kepada Muhammad bin Hadi Al-Madghali sudah diketahui penyimpangannya, diketahui bahwa dia di atas penyimpangan, menuduh saudaranya Ahlussunnah dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, dan ini pelanggaran manhajiyah. Tidak bisa mendatangkan bukti tentang tuduhan tersebut, Anda tetap mengikutinya. Ini namanya taklid. Sehingga mengikuti ulama itu ada dua, tidak selalu dikatakan sebagai ta'assub. Kamu fanatik kepada Syekh Rabi. Lah, kita terdidik siapapun, kalau itu batil kita tolak. Alhamdulillah Syekh Rabi dan yang bersamanya para ulama yang menilai, bukan kita. Hakadha kaum muslimin rahimani jami'an. Kadangkala kita dituduh, ya, ulamanya cuma satu. Lah, ulama kita banyak. Cuma dalam bidang apa engkau berbicara? Saya pernah mendapatkan pertanyaan, "Oh Pak Ustadz, apa-apa Syekh Robi, apa-apa Syekh, mengapa enggak ada Syekh yang lain?" Dalam pembahasan apa kita berbicara? Kalau kita dalam pembahasan tentang firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, fitnah-fitnah yang berkaitan dengan dakwiyah, perkara dakwah, ada ulama-ulama yang memiliki memang kemampuan dalam hal itu, memiliki ketajaman dalam hal itu. Di antaranya Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, ulama-ulama yang memperhatikan tentang hal ini. Kalau Anda mau bertanya tentang fikih, tentang akidah, tentang hal-hal yang lainnya, Anda bertanya, para ulama banyak. Saya berikan contoh yang rujuk, yang mengembalikan problem dakwiyah kepada Syekh Rabi. Itu bukan hanya kita di zaman sekarang. Ulama zaman dulu seperti Syekh Ibn Utsaimin, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz memuji Syekh Rabi dalam bidang ini. Syekh Ibn Utsaimin ketika ditanya bagaimana tentang Salman Audah, beliau mengisyaratkan, tanyakan hal itu kepada Syekh Rabi, karena Syekh Rabi sangat mengerti tentang problem hal ini. Undur barakallahu fikum. Apakah Syekh Ibn Utsaimin taklid kepada Syekh Rabi? La. Ketika Syekh Ibn Utsaimin ditanya, siapakah itu Syekh Rabi? Apakah dia adalah seorang ulama Ahlussunnah? Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, Anda salah. Anda tanyakan kepada Syekh Rabi, siapa Ibn Utsaimin itu? Salafi atau bukan? Tanyakan kepada Syekh Rabi. Ini menunjukkan Syekh Ibn Utsaimin sangat percaya dengan manhajnya Syekh Rabi, mengembalikan permasalahan seperti itu kepada bidangnya. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama yang sebelumnya. Syekh Al-Albani memuji Syekh Rabi sebagai hamilu rayah jar wa ta'dil, pembawa bendera panji-panji jar wa ta'dil. Ucapannya Syekh Al-Albani itu menunjukkan apa? Kita mengenal Syekh Rabi, kapasitas beliau dari ulama-ulama yang sudah mengenal beliau terlebih dahulu, dan beliau adalah ulama besar di zamannya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muqbil, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
yang memberikan rekomendasi kebaikan Syekh Rabi, Syekh Muhammad Al-Jami, dan yang lainnya. Sehingga jangan gegabah, Anda jangan ikut terjun dalam fitnah-fitnah yang mengembosi dakwah, yang menuduh seakan-akan kita ta'assub, fanatik dan taklid. La, kita mengikuti al-haq, itu bukan taklid. Ketika batil diikuti, itu namanya apa? Taklid. Wahakadha kaum muslimin rahimani warang jami'an. Bisa difahami? Kiat yang berikutnya adalah kata beliau. Masih kita melanjutkan ucapannya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Sepertinya sudah mulai pada ngantuk nih Pak. Sudah ada yang tenang banget, dengkluk, khusyuknya luar biasa Pak, sampai nggak bergeming, ya, nggak gerak dia, gerak-gerak kaget. Ya memang sudah malam, ya. Sampai 7:30 insya Allah. Saya beritahukan ke antum supaya gembira bahwa kita tidak sampai jam 8. Hadirin kaum muslimin, beliau menyebutkan kiat yang kelima. Sebelum kita masuk ke kiat yang kelima, Syekh melanjutkan ucapannya di sini. Beliau menerangkan mengapa kita merujuk problematika umat kepada ulama yang terpercaya. Beliau mengungkapkan di sini, masya Allah. Saya bacakan keterangan dari beliau. Isyaratun fi hadithin sahih, wa huwa qaulun Nabi alaihi salatu wasalam, kanat Banu Israel tusawwisuhum al-anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Dulu Bani Israel, tatkala ada problematika, mereka mengembalikan kepada para nabi yang ada di kalangan Bani Israel. Kenapa? Karena kullama halaka nabiyyun, ketika ada satu nabi yang meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi lagi setelahnya. Jadi nabi di kalangan Bani Israel setelah Musa banyak, sebagai rujukan umat. Sebagai apa? Rujukan umat. Adapun di umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sudah tidak ada lagi apa? Nabi. Sepeninggal beliau, ana khatabun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Kita lanjutkan ucapannya Syu'bi. Qala Syekh, wala nabiyya ba'di. Rasul setelah menyebutkan dulu Bani Israel, setiap ada nabi yang mati, yang meninggal dunia, Allah utuskan nabi. Yang berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya. Adapun di umat ini tidak ada nabi setelahku. Wa qad ja'ala Allah siyasatan hadil ummah fil ulama. Sungguh Allah telah menjadikan hal ini pada para ulama-ulama yang terpercaya sebagai pewaris para nabi. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus-menerus ada sekelompok kecil dari umatku, para ulama. Allah tidak mengutus nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tetapi Allah akan terus-menerus menciptakan pewaris ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengajarkan al-haq dan membantah al-batil. Mansurin yang mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengeluarkan dari setiap satu abadnya mujaddid, orang yang memperbarui al-Islam, maknanya membersihkan dari bid'ah dan memurnikan Islam kembali seperti ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Para ulama, bukan nabi lagi. Ya,
Qala Syekh beliau melanjutkan ucapannya. Wa qad marat ahdathun qadiman wa haditha. Thabat bitajrubati anna alal ilmi ar-rasihin al-aqwiya hum sasatul ummah. Wa hum ajdaru bil qawli fi an-nawazil hukum fiha. Qala Syekh beliau menyatakan, sudah berlalu di umat ini dari zaman para sahabat. Muncul fitnah apa sepeninggal Nabi? Khawarij dan Syiah. Siapa yang membela Islam di waktu itu? Ulama para sahabat. Muncul memerangi Khawarij dan Syiah. Sepeninggal para sahabat, muncul di zaman tabi'in fitnah besar Qadariyah. Khawarijnya berlanjut, Syiahnya berlanjut. Muncul Jabriyah, Jahmiyah di zaman itu. Allah munculkan ulama-ulama besar. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Auza'i, Imam Sya'bi, Imam ini muncul membela sunnah. Begitu setiap zaman. Di zaman tabi'ut tabi'in muncul fitnah khalqul Quran. Orang-orang yang mengaku atau orang-orang yang meyakini kalimat yang batil, Al-Quran makhluk. Ini ucapan kufur. Muncul pula ulama di zaman itu tampil membela al-haq. Imam Ahmad bin Hanbal. Muncul berikutnya Imam Al-Imam Ibn Uzaimah di zaman setelahnya. Al-Imam Al-Barbahari di zaman setelahnya. Terus setiap zaman. Begitulah umat ini Allah ciptakan. Tidak ada satu fitnah kecuali di situ Allah telah memberikan ulama yang akan menghadapi fitnah itu. Masya Allah. Sehingga kalau ada yang bertanya dan pernah muncul pertanyaan, nanti kalau Syekh Rabi' meninggal dunia, lah siapa yang akan membela dakwah sunnah ini? Jangan khawatir. Dakwah ini milik Allah Azza wa Jal, yang akan terus menerus seperti itu kondisinya. Muncul ini, akan muncul ulama berikutnya. Terus Islam akan dijaga, dilindungi Allah Azza wa Jal. Dari sini diambil hikmah. Rujuk ilal ulama adalah sebab kita selamat dari fitnah. Kembalikan problem ini kepada ahlinya, kepada ulama-ulama yang bidangnya. Jangan berdiri sendiri Anda. Saya akan berdiri sendiri, gak mau bergaul dengan asatidah. Saya tidak mau dengan hubungan dengan masyayikh. Yang penting saya rumah ke masjid, rumah ke masjid. Dikira itu menyelamatkanmu dari fitnah. Anda sebagai abid rumah masjid tanpa membekali ilmu dengan ilmu syar'i, tanpa bermuasalah berhubungan dengan para ulama, Anda terkena fitnah dalam keadaan Anda tidak menyangka Anda telah sesat. Karena apa? Semuanya diputuskan dengan pikirannya sendiri. Apalagi kalau dia tidak mau tahu kalam ulama kibar dan dia jatuh pada dunia maya, kemudian dia berkomentar sendiri. Ini berbahaya kaum muslimin. Sunnatullah dari zaman dulu, yang selamat dari fitnah adalah mereka-mereka yang bersama dengan para ulama. Kalau di zaman Bani Israel, mereka kembalikan kepada para nabi. Bisa dipahami hadirin? Apakah ada orang-orang yang istiklalan yang ingin independen berdiri sendiri di atas dua kakiku? Apakah ada? Banyak. Yang rata-rata mereka ini kibir, memiliki sifat kesombongan, seakan-akan dia adalah orang yang bisa memutuskan segala problem. Siapa Anda? Ulama saja dengan ulama yang lain. Masya Allah ya kaum muslimin, Anda berdiri sendiri dalam dakwah ini. Hakadha kaum muslimin, Syekh Ubaid memberitahukan kepada kita, ruju' ilal ulama adalah sabilun najat minal fitan. Cara untuk kita selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Qala beliau, kita baca kembali, melanjutkan ucapan beliau. 10 menit lagi. 7:30 atau lebih, tergantung nantilah ya. Yang ngantuk ya nggak apa-apa. Yang penting konsentrasi Pak.
Syekh beliau melanjutkan ucapannya. Wa hum ajdaru bil qawli fin nawazili. Para ulama-ulama tersebut mereka adalah orang yang paling ajdar, paling berhak, paling layak dalam berbicara dalam perkara nawazil, perkara kekinian, problem-problem dakwah kekinian, munculnya fitnah ini, munculnya kesesatan ini, munculnya batil ini, mereka yang ajdar, yang paling pantas untuk berbicara. Ya. Wal hukmu fiha, dan mereka adalah para ulama yang sangat ajdar, sangat pantas dalam menghukumi problematika itu. yakni ulama yang terpercaya yang disebutkan Syekh Ubaid al-Jabiri dengan sifat tadi di atas. Sahabat bitraju berarti ana lil ilmi ar-rasihin al-aqwiya hum sasatul ummah, telah sabit, yakni telah kokoh dalam sejarah kehidupan umat Islam. Bitajrubah, dengan adanya pengalaman, ibrah di umat zaman-zaman yang telah lewat, bahwa para ulama yang kokoh, merekalah qudwah kita, contoh dan panutan kita. Seperti zaman demi zaman, di kurun waktu zaman Imam Bukhari, muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Di kurunnya waktu berikutnya muncul Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang meninggal di kurun waktu 728 atau sekian, nanti dicek kembali. Beliau memiliki murid Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahab, terus bermunculan ulama-ulama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka memiliki kemampuan sebagai rujukan umat dalam menyelesaikan problem di waktu itu. Karena problem demi problem di setiap zaman berbeda. Maka inilah dia pengalaman yang sudah ada. Jangan Anda mencari cara lain dalam menyelesaikan problem dakwiyah. Ini dia kaum muslimin. Bisa dipahami? Ya, sangat jelas ucapan dari beliau. Wa min tilkum al-hawadith hadithatun qaribatun wa hiya hadithatul Khalij. Dalam hal ini beliau berikan contoh problem yang ada di zaman itu, di waktu beliau berbicara problem Khalij, permasalahan Teluk, ketika Saddam Hussein menyerang Kuwait dan menyerang negara Saudi Al-Arabiyah dengan bom apa? Sukut. Ya, dari negeri mereka dilontarkan ke Riyadh. Ini bentuk penyerangan kepada negeri tauhid. Problem Khalij ini, wahai kaum muslimin, problem besar internasional. Kembalikan problem ini kepada ulama di waktu itu, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Mufti Am negeri Saudi. Kibar ulama di zaman itu banyak. Kembalikan ke sana dan ikuti bimbingan beliau. Jangan ikuti semisal Salman Auda. Jangan ikuti seperti Ibrahim Syakrah. Jangan ikuti Safar Al-Hawali. Yang mereka ini menyerukan untuk apa? Membelot kepada pemerintah negara Saudi. Padahal difatwakan, diajarkan oleh ulama kibar dengan manhaj kita, mentaati keputusan penguasa. Mereka membelot dengan mencela para ulama kibar. Akhirnya mereka jatuh pada apa? Khawarij. Ini dia. Itu terjadi di zaman kemarin, berimbas terus. Sampai akhirnya di negeri Saudi ada beberapa orang yang harus di blacklist dan diancam dengan diidam, dieksekusi. Dikarenakan dia tetap berfaham dengan faham Khawarij, menghasut masyarakat untuk membenci kepada penguasanya, dan ini adalah dieksekusi. Hukumannya diidam, dihilangkan dari muka bumi ini agar supaya mulutnya diam. Karena kalau kepala sudah putus dari badan, ia tidak bisa bicara, sudah Pak. Diam kamu, dengan dipenggal lehernya, rampung gue.
Ini. Agai kaum muslimin, Syekh mengatakan ini loh problem Khalij, fatwa ulama tepat. Di waktu itu meminta bantuan kepada orang kafir. Para ulama meneliti betul permasalahan ini. Banyak orang yang mentertawakan fatwa Syekh bin Baz dan lajnah ulama di waktu itu. Masa meminta bantuan kepada, masa ini tepat, ikuti mereka dalam problem itu. Rujuk kepada ulama, selamat kamu dari fitnah. Berangsur-angsur fitnah terus berat dan selamat. Yang selamat dikarenakan mereka mengikuti bimbingan para ulama kibar. Yang sesat dikarenakan mereka menyelisih bimbingan ulama kibar di waktu itu. Muncul fitnah berikutnya, Salman Auda, Safar Hawali di blacklist, tidak boleh ceramah, bahkan masukkan penjara. Muncul fitnahnya Sururi, para ulama berbicara, Syekh Mukbil berbicara di zamannya. Jangan antum hanya mungkin Syarabi saja berbicara tentang Sururi lah, berbicara Pak ulama. Terus cuman kita yang jahil ini, yang kurang informasi, yang kurang ilmu, yang kadang kita gampang terkena syubhat, lah kawasi, salafi apa-apa Robi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan terbawa hasutan seperti itu kaum muslimin. Kita punya manhaj yang kokoh. Rujuk ilal ulama fi ayyamil fitan. Kembalikan problematika dakwiyah, fitnah-fitnah yang ada kepada orang yang memang berkapasitas padanya. Jangan kau mengikuti ulama yang sighar, yang menyelisihi kibar. Masya Allah. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri, fa'ulama'una wa ala rasim al-imam al-faqih al-mujtahid al-athari al-walid al-Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Ubaid mengatakan, di waktu itu ulama kita yang dipimpin di waktu itu oleh imam al-faqih al-mujtahid al-athari Al-Walid Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz. Siapa yang tidak mengenal Syekh bin Baz? Keilmuannya diakui oleh ulama besar di zaman itu tentang Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masya Allah, antum pernah melihat tentang fatwa beliau? Ilmu yang sangat dalam, kekokohan hafalan yang ada pada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ma ikhwanihi min ahli al-ilmi قالوا كلمتهم مبنية على الأدلة من نصوص الشارع وصاح من صاح وصرخ من صرخ وهيج من هيج فبان وللحمد أن الحق مع جماعة المسلمين لا مها للمستفزمين الشاذين. Kata beliau, ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz berfatwa, ingat kata beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz bersama saudara-saudaranya di kalangan ulama besar yang lainnya berfatwa dalam satu fatwa, memutuskan begini cara menghadapi problem Khalij. Maka kata Syekh, fasaha man saha, di waktu itu ada yang menjerit dengan jeritan penentangan kepada fatwa itu. Di waktu itu ada yang soroha man soroha, soruh, yakni apa? Melantangkan kalimat penghinaan kepada fatwa itu. Tetapi alhamdulillah kita dapati kebenaran ada pada fatwa para ulama besar. Ini pengalaman Syekh Ubaid Al-Jabiri di waktu itu menghadapi problem Khalij, perang Teluk. Di saat itu kita umur berapa, Pak? Ya, saya sendiri masih kecil umuran. Ya. Walhamdulillah Allah bimbing kita dengan ilmu dan hidayah sehingga bisa mengerti, oh ternyata yang benar fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang lainnya. Alhamdulillah kita di waktu itu tidak ikut-ikutan mencerca beliau. Hakada kaum muslimin. Begitu sikap cara menghadapi problem yang hari ini kita dapati. Jangan sok gembelengan, percaya diri, pede dengan kemampuan sendiri, jangan dengan kemaki, Pak. Ini dakwah manhajiyah. Anda terlalu percaya diri kepada kemampuanmu.
Seperti pembahasan tentang Dzulqarnain. Wah, Dzulqarnain ini masa dia Syekh Rabi berbicara, siapa yang menjaga akidahnya dan manhajnya, maka jangan kau mendengarkan radio dan televisi roja yang tercampur padanya hak dan batil. Ternyata Dzulqarnain memiliki sikap mendukung dan menghasung orang untuk mendengarkannya, sikap yang menyelisihi ulama kibar. Apakah betul yang seperti itu, kaum muslimin? Hada kaum muslimin. Dalam menyikapi sesuatu rujuk, mereka tidak mau kembali kepada para ulama kibar, bahkan mereka mencerca Syekh Rabi'. Di antara pengikutnya Dzulqarnain mencerca Syekh Rabi'. Kalimat-kalimat yang mengatakan jangan taklid dengan Rabi', jangan apa-apa Rabi', ulama kalian cuma Rabi', nanti kalau Rabi' mati, maka kalian tidak memiliki ulama. La haula wala quwwata illa billah. Al-hawa sudah menguasai mereka sehingga tidak bisa melihat yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil, karena jiwa mereka telah kayak tadi disebutkan dalam hadis, seperti mangkok yang terlungkup, nggak tahu apapun kecuali apa yang telah mereka serap dari hawa nafsunya. Hada kaum muslimin. Yang terakhir, sudah 7:30. Lanjut 5 menit. Ini diskon Bapak sehingga antum bukan diskon, tambahan saja sehingga antum mau selonjor juga boleh. Ini tambahan saja lebih dari janji yang saya sebutkan tadi. Ada satu hal penting, ucapannya Syu'bait yang kelima, yaitu apa? Ketika terjadi problem di kalangan ulama Ahlus Sunnah, ada ulama yang berbicara, ada ulama yang masih diam. Persis yang sekarang ini terjadi. Problem menghadapi fitnah Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Rabi berbicara, tetapi ulama yang lain masih diam. Lah, yang seperti ini bagaimana, Pak? Syekh mengatakan, "Hinama tahdutsu hadithuhu wa tanzilu nazilatun wa yaqulu fi ba'd al-ulama qawlan wa yaskutu akharun la yudra ma indahum." Ketika terjadi sebuah fitnah, problem kekinian muncul, yaqul fi ba'd al-ilm, sebagian ulama sudah mulai berbicara. Wayaskut aharun, dan ulama yang lainnya masih diam. La yudra ma indahum, belum diketahui apa fatwa ulama yang lain tentang problem ini. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali di beberapa waktu yang lalu, sebelum ada fitnah Sa'afifah, ulama besar yang kita merujuk kepada beliau, ulama di kota Madinah. Ini dia. Berselisih dengan para ulama yang lain dalam hal menilai ulama-ulama seperti Syekh Muhammad Al-Arafat dan yang bersamanya dalam tuduhan bingkai Sa'afiqah. Sing benar Syekh Rabi atau Syekh Muhammad bin Hadi. Di waktu itu kita bingung, apa betul Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menuduh Syekh Muhammad Arafat Al-Muhammadi dengan Sa'afiqah tanpa bukti? Syu'bait meminta bukti. Mana buktinya? Mana kalau mereka ini sesat? Dikatakan ahsa minal ikhwal muslimin, lebih jelek daripada ikhwal muslimin. Ini penghukuman yang sangat besar dalam urusan agama kita. Orang yang membawa al-haq dikatakan batil tanpa hujjah, ini jarima besar. Ini manhaj haddadiyah, peruntukan dakwah salafi, serampangan. Kita diam, bagaimana ini? Sampai jelas. Maka di saat itu, kalau ada problem sekali lagi seperti itu, alhamdulillah sekarang ini sudah jelas, para ulama besar sudah pada bicara tentang fitnah ini.
Seperti ulama di negeri Mesir, Syekh Hasan al-Banna al-Masri, bukan Syekh Hasan al-Banna yang membuat Ikhwan Muslimin, bukan. Ulama besar di zaman sekarang ini sudah berbicara, dan ulama yang lainnya juga sudah berbicara. Itu sudah selesai perkaranya. Walhamdulillah sudah jelas. Al-haq ma'aman sudah jelas. Kalau ketika ada problem itu, ulama ini sudah berbicara, ulama yang lain belum berbicara, maka fal wajibu ala syababil Islam alla yatasarra'u fil amri. Dalam hal ini hendaknya kalian jangan tergesa-gesa dalam urusan yang masih belum jelas. Anda belum tahu betul problemnya, belum tahu betul ucapan ulama, belum tahu betul. Maka kata beliau, bal alaihim an yanzuru madza yaqul aqran haul mutakallimin wa ikhwanuhum. Hendaknya engkau melihat ucapan para ulama lainnya yang sekaliber dengan ulama yang berbicara sebagai penguat. Syekh fulan ini Masya Allah ahlul ilmi, kita percaya dengannya, dikuatkan dengan syekh yang lainnya, dikuatkan dengan syekh yang lainnya, khalas, selesai. Tidak seperti manhajnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, mengharuskan kalau mau menjarah harus banyak orang. La, tidak. Syekh hanya mengatakan engkau lihat ulama A, ulama B, kibaru ulama, khalas. Engkau yamshi mahum, engkau bersama dengan mereka. Tidak menunggu harus kesepakatan, la, tidak. Tetapi sebagai penguat, ulama ini memuji ulama ini, bahwa pendapat ulama ini hak, al-haq bersamanya, al-haq ma'ini, engkau ikuti kibar ulama dalam memegangi problematika yang ada di zaman tersebut. Walhasil kesimpulannya, kaum muslimin, apa yang disebutkan Syekh Ubaid adalah kiat untuk kita selamat dalam menghadapi apa? Fitnah-fitnah yang ada. Janganlah kita sendiri dalam memutuskannya. Dulu kaum Bani Israel mengembalikan problematikanya kepada para nabi di zaman itu. Maka di zaman ini tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka rujuk kepada ulama yang terpercaya itu adalah cara agar kita selamat agar selamat dari fitnah dan kokoh di atas al-haq. Seraya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Selalu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, memohon petunjuk menuju jalan yang lurus, disertai dengan kita tazawudu ilmi syar'i, membekali ilmu yang syar'i, ilmu yang hak. Selalu mulazamah dengan para ulama, hindari ilmu-ilmu batil, buku-buku yang sesat. Engkau diam, jangan ikut berbicara di saat problem itu belum engkau pahami betul. Dan yang kelima, engkau rujuk kepada ahlul ilmi, serahkan segala sesuatu pada ahlinya, maka engkau akan selamat dari kesesatan. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.